dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang akad rahan. Saya Vivi Amalia, NIM 086. Pengertian akad rahan. Menurut bahasa, rahan artinya tetap dan lestari. Tetapi secara istilah, rahan atau gade adalah jaminan yang diserahkan oleh pihak penghutang kepada yang memberi hutang. Jadi pemberi hutang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut. Dasar hukum rahan itu ada dua, dari firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah secara tidak tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendakkanlah ada barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempunyai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Hal ini dipertegas dengan amalan Rasulullah yang melakukan pergadaian sebagaimana dikisahkan Ummi Mukminin Aisyah, yang artinya Rasulullah telah merungguhkan baju besi beliau kepada orang Yahudi di Madinah sewaktu beliau menghutang syair atau gandum dari orang Yahudi itu untuk keluarga itu beliau. Demikian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Elidayah, NIM 113. Saya akan mempresentasikan tentang rukun dan syarat rahan beserta jenis-jenis rahan. Yang pertama yaitu rukun rahan. Rukun sendiri adalah dua pihak yang berakad. Rukun rahan terdiri atas pemberi gadai atau rahin, penerima gadai atau murtahin, barang yang digadaikan atau marhun, dan hutang atau marhun bih. Selanjutnya yaitu syarat rahan. Yang pertama, syarat rahin dan murtahin yaitu para pihak harus berakal, balik, dan tidak terpaksa. Yang kedua, syarat sigot atau akad. Kalangan Hanafiyah mensyaratkan agar akad tidak terikat oleh syarat tertentu dan tidak tergantung pada suatu kejadian di masa mendatang. Yang ketiga, syarat yang terkait dengan hutang. Hutang adalah hak yang harus dibayar. Jumlah hutang dapat tertutupi dengan nilai barang yang digadaikan dan hutang harus jelas. Kalangan Syafi'iyah dan Hanbaliyah mensyaratkan hutang harus dibayar, mengikat kedua belah pihak, dan jelas jumlah ukuran dan sifat hutang. Yang keempat, syarat terkait dengan barang gadai. Barang yang digadaikan benar-benar ada. Objek transaksi berupa barang bernilai halal, dapat dimiliki, dapat disimpan, dan dapat dimanfaatkan. Barang merupakan hak milik yang sah, dapat diserahkan saat transaksi mutlak dan terpenuhi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis rahan. Jenis-jenis rahan menurut prinsipnya dibagi menjadi dua, yaitu rahan ikar atau rasmi dan rahan hiasi. Yang pertama, rahan ikar atau rasmi merupakan bentuk gadai di mana barang yang digadaikan hanya dipindahkan ke pemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh penerima gadai. Selanjutnya, rahan hiasi. Berbeda dengan rahan ikar yang mana menyerahkan hak kepemilikan atas barang, maka pada rahan hiasi ini barang pun dikuasai oleh kreditur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Eka Yuning Tias, NIM 089. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang ketentuan pelaksanaan rahan dalam Islam. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan rahan antara lain yang pertama, kedudukan barang gadai. Selama ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai. Yang kedua, pemanfaatan barang gadai. Pada dasarnya, barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik dari pemilik maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Yang ketiga, risiko atas kerusakan barang gadai. Ada beberapa pendapat mengenai kerusakan barang gadai yang disebabkan tanpa kesengajaan. Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat murtahin atau penerima gadai tidak menanggung risiko sebesar harga barang yang minimum. Yang keempat, pemeliharaan barang gadai. Para ulama Syafi'i berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya.
Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat lain. Biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang menerima amanat. Yang kelima, kategori barang gadai. Jenis barang yang bisa digadaikan sebagai jaminan adalah semua barang yang bergerak dan tak bergerak yang memenuhi syarat. Yang pertama, benda bernilai menurut hukum syarat. Yang kedua, benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi. Dan yang ketiga, benda diserahkan seketika kepada murtahin. Yang keenam, pembayaran atau pelunasan utang gadai. Apabila sampai pada waktu yang sudah ditentukan, rahin belum juga membayar kembali utangnya, maka rahin dapat dipaksa oleh marhun untuk menjual barang gadainya dan kemudian digunakan untuk melunasi hutangnya. Yang terakhir, prosedur pelelangan gadai. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai. Sedangkan bagi penerima gadai diperbolehkan menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya. Selanjutnya, aplikasi akad rohan dalam lembaga keuangan syariah. Rohan merupakan produk penunjang sebagai alternatif pegadaian, terutama untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan insidentilnya yang mendesak. Kontrak rohan dipakai dalam perbankan dalam dua hal. Yang pertama, rohan dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan terhadap produk lain, seperti dalam pembiayaan bayi al-murabahah. Yang kedua, rohan dipakai sebagai produk tersendiri. Di beberapa negara Islam, termasuk diantaranya Malaysia, akad rohan telah dipakai alternatif dari penggadaian konvensional. Bedanya dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran. Alur praktik rohan dalam lembaga keuangan syariah umumnya sebagai berikut. Yang pertama, nasabah menyerahkan jaminan kepada bank syariah. Yang kedua, akad pembiayaan dilaksanakan antara rahin dan murtahin. Yang ketiga, setelah kontrak pembiayaan ditandatangani dan agunan diterima oleh bank syariah, maka bank syariah mencairkan pembiayaan. Yang keempat, rahin melakukan pembayaran kembali ditambah dengan fee yang telah disepakati. Fee ini berasal dari sewa tempat dan biaya untuk pemeliharaan agunan. Praktik rohan dalam lembaga keuangan syariah dapat disimplikasi dalam skema. Penjelasan skemanya, yang pertama, melalui bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Yang kedua, apabila nasabah wan prestasi, bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim. Yang ketiga, nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan seizin bank. Yang keempat, bila hasil penjualan tersebut lebih kecil dari kewajibannya, nasabah menutupi kekurangannya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 10. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.